Halo Sobat Tempo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya coba mobil roadster terbaru dari PT Eurocars Motors Indonesia. Ini adalah Mazda MX-5 atau kalau di luar negeri dikenal dengan Miata atau juga di Jepang dengan istilah roadster. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang mobil ini, saksikan review kami selanjutnya. Kali ini saya mencoba mobil roadster terbaru di Indonesia. Ini baru diluncurin pada saat Gaikindo Jakarta atau Weekmart lalu. Ini adalah Mazda MX-5 atau kalau di Amerika disebut sebagai Miata, di Jepang sebagai roadster. Ini mobil salah satu yang ikonik dari Mazda selain RX series, dan mobilnya kecil, bertransmisi manual. Secara fisik tidak ada beda dengan yang bertransmisi otomatis, tapi bagi penggemar mobil sport sebagai mobil roadster itu transmisi manual menyajikan pengalaman yang berbeda tentunya. Dan kita coba ya bagaimana dia. Jadi kalau yang saya coba mobil ini, pengalamannya di sini sangat-sangat enak ya. Jadi meskipun manual, koplingnya terasa empuk, bukan tipe yang keras gitu. Jadi kalau menurut saya untuk harian pun sangat-sangat nyaman. Kemudian keunggulannya di sini sebagai mobil roadster, dia memiliki handling yang sangat baik karena dimensinya kecil. Kemudian juga steering wheelnya juga berat gitu, memberikan kestabilan tinggi pada saat melaju. Dan dimensi yang kompak kecil ini membuat Miata menjadi salah satu roadster yang sangat lincah untuk diajak bermanuver. Nah, dan sejauh ini pengalaman mengemudikan mobil ini meskipun sangat singkat, sangat-sangat impresif sekali gitu ya. Ini pertama kalinya saya coba Mazda Miata. Di Indonesia hanya model yang RF masuk, retractable fastback. Jadi bukan yang soft top. Kalau menurut Mazda Indonesia, alasannya karena masalah keamanan. Entah yang dimaksud seperti apa, tapi mungkin kalau yang soft top itu mungkin mudah dirobek orang atau apa gitu ya. Jadi lebih ke keamanan. Jadi di sini harus di bawah 10 km per jam baru bisa dibuka. Lihat. Oke, jadi di display itu diberikan. Jadi pada saat kita membuka tutupnya, itu diberitahu untuk kecepatan di atas 10 km per jam masih tidak diperkenankan untuk membuka atap. Harus benar-benar di bawah 10 km per jam. Sekarang kita coba untuk tutup. Ini kita coba atur di bawah 10 km per jam. Sekarang kita tutup. Nah, retractable hardtop disable, vehicle speed exceed 10 km per jam. Sekarang kita di bawah 10 km per jam. Oke, jadi di mobil ini juga dikasih tahu kalau sistem buka tutupnya itu sudah selesai. Artinya apa? Artinya dari sisi keamanan sudah cukup dan operationnya sudah selesai, operasi buka tutupnya. Impresi mesin 2000 cc mobil ini berpenggerak ke belakang itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kemarin nyoba di jalan tol itu akselerasinya enteng sekali karena dengan mesin 2000 cc bobotnya 1,1 ton. Jadi body weight to rasionya masih sangat-sangat oke untuk sebuah mobil roadster. Jadi Anda bisa lihat mobil ini sudah adjust tilt juga,
untuk steering wheelnya, jadi bisa diatur maju mundur, tinggi rendahnya. Dan pengalaman kemarin ketika di kecepatan tinggi RPM di 7000 itu suara khas sebuah roadster mobil sport itu terdengar di dalam kabin. Jadi masih berisiknya tuh kedengeran. Dan sensasinya lain lagi adalah posisi tempat duduk kita itu dekat dengan aspal. Jadi ini yang membuat mobil ini terasa lebih spesial. Oke, di bagian setir sebelah kanan ada tombol-tombol untuk cruise control. Jadi meskipun Mazda MX Miata ini bertransmisi manual, tapi sudah dilengkapi dengan fitur cruise control. Lalu di sebelah kiri ada tombol untuk pengaturan seperti telepon, kemudian untuk informasi-informasi yang ada di meter cluster. Misalnya soal fuel consumption, kemudian jarak tempuh, lalu soal informasi yang terkait dengan kecepatan. Misalnya kita untuk bisa membuka atap ini harus 10 km per jam. Kalau misalnya di atas itu dia tidak bisa. Nah, itu semuanya ditampilkan di dalam meter cluster sebelah kiri. Kemudian ini tombol AC. Di sini ada pengaturan untuk suhu dingin maupun kalau misalnya di mengemudi tempat dingin kita bisa panas gitu ya. Ini pengaturan kecepatan anginnya. Kemudian di sini pengaturan arah dari AC, bisa di kaki, bisa ke badan, bisa bawah doang atau dari atas. Nah, kemudian di sini ada start stop button. Kemudian di sebelah kanan ada, oh ya, mobil ini juga dilengkapi dengan fitur idle stop ya. Jadi kalau misalnya ini bisa diaktifkan, bisa di nonaktifkan. Jadi kalau misalnya kita mau menghemat fuel consumption, kemudian di saat macet segala macam, nah fitur ini akan bekerja. Mobil mesin akan mati gitu pada saat macet gitu ya. Lalu dia akan berjalan kalau pedal gas di-jak secara otomatis ya. Lalu di sini ada tractionnya juga bisa dimatikan gitu. Kita bisa operasikan via monitor di sini, tapi kita juga bisa melakukan pengaturan di konsol tengah. Ini bisa langsung ke musik, bisa dipencet, lalu home, navigasi. Nah, atau kita putar. Kalau kita putar dia akan ke kiri, ke kanan, tergantung kita mengarahkannya kemana. Lalu di belakang tombol ini ada pengaturan volume. Ini juga kita bisa atur volume untuk radio misalnya. Di belakangnya ada laci kecil ya. Di sini kita bisa taruh kunci, kemudian ada tempat koin, ada kartu. Kemudian di belakang sini ada tempat minum 2, lalu ada laci kecil. Laci kecil lumayan lah untuk menyimpan barang-barang bawaan seperti tas kecil atau apapun, karena di sini tidak ada laci sama sekali. Jadi ini murni dashboard aja gitu. Halo Sobat Tempo, demikian review saya tentang mobil Mazda MX-5 Miata. Nantikan review-review saya selanjutnya. Terima kasih.